Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hairunisa di mata kuliah ET 3100 Medan Elektromagnetik 2. Dan sekarang kita ada di minggu ke-12 dengan bahasan masih di bab 7, yaitu mengenai saluran transmisi. Telah kita ketahui bersama, pada saat terdapat ketidakkontinuan pada saluran transmisi, maka pada kabel akan ada gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif maupun gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif, dan perpaduan keduanya akan membentuk yang namanya gelombang berdiri. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai gelombang berdiri pada saluran transmisi, dan juga kita akan belajar mengenai rasio gelombang berdiri yang dikenal dengan istilah VSVR. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana representasi VSVR pada semicat. Supaya tidak semakin penasaran, silakan saksikan video berikut ini. Sekarang kita akan melihat persamaan lengkap untuk gelombang tegangan dan arus pada saluran transmisi, di mana seperti yang telah saya katakan tadi, pada saluran transmisi akan terdapat gelombang tegangan yang merambat ke arah sumbu Z positif ditambah gelombang tegangan yang merambat ke arah sumbu Z negatif. Begitu pula dengan gelombang arus pada saluran transmisi, ada arus yang merambat ke arah sumbu Z positif dan juga arus yang merambat ke arah sumbu Z negatif. Nah, sekarang dengan melakukan substitusi di mana koefisien refleksi pada titik sembarang adalah seperti yang tampak pada slide, maka kita akan memiliki persamaan gelombang total tegangan maupun persamaan gelombang total arus, persamaannya seperti yang tampak pada slide. Sekarang kita akan melihat harga mutlak dari tegangan maupun arus yang merambat pada saluran transmisi, di mana sekarang harga mutlak dari tegangan adalah harga mutlak dari Vm plus dikalikan dari harga mutlak dari 1 ditambah koefisien refleksi. Sedangkan harga mutlak dari gelombang arus dapat kita lihat persamaannya seperti yang tampak pada slide. Di sini, notasi E pangkat minus J kita hilangkan karena itu berhubungan dengan sudut, bukan dengan harga magnitud. Nah, sekarang kita lihat, jika kita ingin memasukkan besaran tegangan dan arus ini pada semicat, maka kita harus melakukan normalisasi, di mana tegangan normalisasi besarnya adalah harga mutlak dari 1 ditambah koefisien refleksi, sedangkan arus normalisasi besarnya adalah harga mutlak dari 1 dikurangi koefisien refleksi. Nah, sekarang mari kita lihat besarnya tegangan yang ternormalisasi. Dari persamaan ini kita ketahui bahwa tegangan maksimum akan didapat pada saat kondisinya adalah 1 ditambah magnitud koefisien refleksi, sedangkan tegangan ini disebut dengan yang namanya Vmax. Sedangkan tegangan minimum didapat pada saat 1 dikurangi magnitud koefisien refleksi, dan ini kita sebut dengan Vmin. Sama juga dengan arus, ternyata akan terdapat arus maksimum dan arus minimum, yang persamaannya dapat kita lihat di mana arus minimum terjadi kalau 1 dikurangi magnitud koefisien refleksi, dan arus maksimum terjadi kalau 1 ditambah magnitud koefisien refleksi yang disebut dengan Imax. Sekarang kita akan melihat di mana posisi tegangan maksimum, minimum, ataupun posisi arus maksimum maupun minimum. Sekarang kita lihat di sini, kalau kita memiliki saluran transmisi dengan impedansi karakteristik Z0, di mana saluran transmisi ini terhubung ke beban ZL, di mana ZL tidak sama dengan Z0. Di sini kita lihat, kita punya semicat dan titik pusat semicat kita sebut sebagai titik C. Nah, sekarang di sini ada garis. Garis ini adalah garis dengan panjangnya 1. Itu adalah sesuatu yang harus kita ingat, bahwa pada dasarnya semicat itu adalah peta koefisien refleksi dengan bidang berbentuk lingkaran yang radiusnya adalah 1. Jadi garis yang berwarna coklat ini radiusnya adalah 1. Nah, sekarang misalkan saya memiliki harga beban yang ternormalisasi yang diberi notasi Z topi Ln di posisi yang berwarna hijau ini.
di mana posisi titik yang berwarna hijau ini pada saluran transmisi adalah di titik ini. Jika kita ingin mengetahui besarnya impedansi sepanjang saluran transmisi, itu berarti kita memutar titik pada semicat searah dengan jarum jam, seperti yang tampak pada slide. Sehingga dari cerita sini kita ketahui bahwa harga impedansi di sepanjang saluran transmisi yang hijau terletak pada lingkaran yang berwarna merah ini. Sekarang kita lihat, sekarang saya buat garis berwarna hijau ini, di mana panjang garis ini adalah magnitud dari koefisien refleksi. Nah, sekarang saya sebutkan di sini ada titik O. Nah, di sini saya buat garis yang berwarna ungu ini. Dengan mengasumsikan bahwa garis-garis yang terlibat di sini adalah vektor, maka garis yang berwarna ungu ini bisa kita sebutkan sebagai 1 ditambah magnitud koefisien refleksi. Ini adalah 1. Ini adalah magnitud koefisien refleksi. Berarti garis yang warna ungu ini merepresentasikan tegangan pada saluran transmisi. Jadi dengan kata lain, pada saat harga impedansinya adalah ZLN, tegangannya adalah panjang garis yang berwarna ungu ini. Kemudian, kita lihat ada garis yang berwarna kuning ini. Garis yang berwarna kuning ini berarti adalah kebalikan dari garis yang berwarna hijau. Berarti kita nyatakan dia sebagai minus dari koefisien refleksi. Sekarang kita lihat ada garis yang berwarna biru. Berarti garis yang berwarna coklat ditambah garis yang berwarna kuning adalah garis yang berwarna biru. Berarti garis yang berwarna biru adalah 1 dikurangi koefisien refleksi, dan ini adalah besarnya arus. Jadi pada saat di titik ZLN, besarnya tegangan adalah ditandai oleh panjang garis yang berwarna ungu, sedangkan besarnya arus ditandai oleh garis yang berwarna biru. Kita akan bergerak sepanjang saluran transmisi, berarti kita akan bergerak ke arah jarum jam, sehingga pada saat posisi beban ada di gambar sini, besarnya tegangan maupun arus bisa tergambar dengan jelas. Kita bergerak terus. Nah, di mana kita sampai di titik seperti yang tampak pada slide, di mana kalau kita lihat di sini, ini adalah posisi yang paling panjang dari garis ungu, berarti ini adalah kondisi di mana tegangannya adalah maksimum, dan arusnya adalah garis yang berwarna biru ini adalah posisi yang paling pendek, arusnya adalah minimum. Berarti ini saya tandai dengan besarnya Vmax. Dan ini adalah besarnya arus yang minimum. Jadi pada saat terjadi tegangan maksimum, arusnya ternyata adalah minimum. Nah, dari sini kesimpulannya adalah Vmax terjadi pada saat Imin dan Vmin terjadi pada saat Imax. Nah, di mana posisi Vmin? Berarti Vmin adalah terus berputar. Berarti di sini juga merupakan posisi dari V minimum. Di mana posisi Imax? Berarti di sini pada saat arus ini berputar, ini adalah posisi dari Imax. Jadi titik sebelah kanan ini adalah posisi maksimum baik untuk tegangan maupun arus, sedangkan posisi yang sebelah kiri ini adalah posisi minimum untuk tegangan dan juga arus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menggambarkan distribusi tegangan atau arus dengan menggunakan gambar semicat ini. Ternyata distribusi tegangan digambarkan dengan grafik yang berwarna biru ini. Nah, sekarang timbul pertanyaan, dari mana kita dapatkan grafik sinusoidal ini? Sekarang kita lihat. Posisi di sini adalah posisi Vmax, di mana besarnya Vmax ini, garis yang berwarna biru ini, sama panjangnya dengan garis yang ini. Nah, sekarang kita lihat di titik ini, besarnya tegangan
besarnya adalah sepanjang garis yang kuning ini, di mana garis yang kuning ini panjangnya sama dengan garis dari O ke titik yang merah ini. Sekarang kita lihat posisi tegangan minimum, yaitu garis yang merah ini, panjangnya sama dengan posisi dari titik O ke titik yang ini. Jadi dari gambar ini, kita bisa memplot distribusi tegangan ataupun arus pada saluran transmisi. Nah, sekarang kita lihat pergerakan dari maksimum terus ke minimum itu identik dengan lambda per 4, dan kalau dia kembali lagi ke maksimum, berarti itu adalah pergerakan setengah lambda. Berarti sekarang lambda adalah 2 kali putaran, berarti pergerakan dari maksimum dan ke maksimum lagi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana representasi VSWR pada semichat, karena tadi telah saya katakan bahwa superposisi dari gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif maupun sumbu Z negatif akan membentuk yang namanya gelombang berdiri. Sebenarnya mengenai SWR ini telah kita pelajari di bab 5, di mana pada dasarnya SWR adalah medan listrik maksimum dibagi medan listrik minimum. Karena kita sekarang belajar tentang saluran transmisi dan besaran yang kita ukur adalah besaran tegangan maupun besaran arus, maka VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio adalah tegangan maksimum dibagi tegangan minimum. Telah kita ketahui bersama bahwa tegangan maksimum dinyatakan dengan 1 ditambah magnitude koefisien refleksi, dan tegangan minimum adalah 1 dikurangi magnitude koefisien refleksi. Karena harga dari magnitude koefisien refleksi adalah kurang dari sama dengan 1, berarti harga dari VSWR terletak pada rentang dari 1 sampai tak hingga, di mana VSWR 1 menandakan bahwa koefisien refleksi adalah 0, yang berarti kondisi adalah matching sempurna. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan kedua yang kita dapat adalah jarak antara dua harga minimum yang berurutan atau dua harga maksimum yang berurutan adalah lambda per 2, dan jarak antara harga maksimum dan minimum yang berurutan adalah lambda per 4, dan ini telah saya bicarakan tadi, kalau kita lupa kita bisa kembali. Nah, di sini saya ulangi lagi. Jarak antara maksimum ke minimum adalah lambda per 4, dari maksimum ke minimum adalah lambda per 4. Dari maksimum, kalau kembali lagi ke maksimum, adalah setengah lambda. Berarti seperti yang saya katakan tadi, untuk 1 lambda berarti adalah dari maksimum ke maksimum dan berputar lagi ke maksimum. Nah, sekarang kita akan lihat representasi VSWR pada semichat. Telah kita ketahui bersama bahwa VSWR adalah Vmax dibagi Vmin, dan besarnya adalah 1 ditambah koefisien refleksi dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi. Jadi sekarang kita lihat semichat kita. Garis yang berwarna hijau ini panjangnya adalah 1. Dan kalau saya mempunyai beban yang ternormalisasi di posisi sini, maka garis yang berwarna biru ini adalah magnitude dari koefisien refleksi. Dan untuk mengetahui posisi Z topi di sepanjang saluran transmisi, kita putar dengan menggunakan jangka searah dengan jarum jam, sehingga posisi impedansi di sepanjang saluran transmisi terletak pada lingkaran yang berwarna merah ini. Telah kita ketahui bersama, titik ini adalah posisi Vmax, sedangkan di sebelah kiri adalah posisi dari Vmin. Sekarang saya sebutkan di sini ada titik O. Saya ganti ini sebagai titik A, dan posisi ini adalah titik B, di mana VSWR adalah Vmax dibagi Vmin, berarti pada dasarnya adalah OA dibagi dengan OB. Dan sekarang perhatikan titik A.
besarnya Z-topi normalisasi di titik A adalah R plus J0. Dan kita juga ingat bahwa besarnya Z-topi adalah impedansi karakteristik dari saluran transmisi dikalikan dengan 1 ditambah koefisien refleksi dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi. Karena kita bermain-main dengan Smith chart, maka kita membutuhkan harga normalisasi, maka Z-topi normalisasi adalah 1 ditambah koefisien refleksi dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi. Sekarang kita lihat, koefisien refleksi merupakan bilangan kompleks yang dapat dinyatakan dengan gamma real ditambah J gamma imajiner. Sehingga Z-topi normalisasi persamaannya bisa kita tuliskan seperti yang tampak pada slide. Nah, sekarang kita perhatikan di titik A, harga dari koefisien refleksi merupakan bilangan real. Sehingga Z-topi normalisasi di titik A adalah 1 ditambah gamma real dibagi 1 dikurangi gamma real. Di mana gamma real ini merupakan magnitud dari koefisien refleksi untuk kasus di titik A. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa Z-topi normalisasi sama dengan VSWR. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa esensi kita mengetahui bahwa Z-topi normalisasi ini sama dengan VSWR? Sekarang kita lihat. Di persamaan sebelah kiri dikatakan bahwa Z-topi normalisasi sama dengan R ditambah J0 alias sama dengan R. Sedangkan di sini juga Z-topi normalisasi di titik A sama dengan VSWR yang artinya kita akan mendapatkan bahwa R sama dengan VSWR. Dan R sama dengan VSWR tersebut adalah lingkaran yang berwarna biru ini. Lingkaran berwarna biru ini disebut sebagai lingkaran R sama dengan VSWR. Sedangkan lingkaran yang berwarna merah ini kita sebut sebagai lingkaran dengan magnitud dari koefisien refleksi berharga konstan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penggunaan dari pengetahuan tadi. Misalkan diketahui pada suatu sistem terdapat VSWR yang besarnya sama dengan 2 dan ditanyakan berapa besarnya tegangan maksimum dan juga tegangan minimum yang ternormalisasi. Sekarang kita lihat, langkah pertama, kita harus menggambarkan lingkaran R sama dengan VSWR sama dengan 2, dan ini adalah lingkaran yang kita punya. Selanjutnya, kita bisa menggambarkan lingkaran berwarna merah ini, di mana lingkaran berwarna merah ini bersinggungan dengan lingkaran berwarna biru, dan lingkaran berwarna merah ini disebut dengan lingkaran dengan magnitud koefisien refleksi yang harganya konstan. Dengan kata lain, besarnya Z-topi normalisasi dari beban maupun besarnya Z-topi di sepanjang saluran transmisi pasti terletak sepanjang lingkaran berwarna merah ini. Contoh, misalkan beban terletak di sini, maka di sepanjang saluran transmisi, maka Z-topinya akan bergerak searah dengan jarum jam sepanjang lingkaran yang berwarna merah. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi Vmax dan Vmin? Vmax ada di sini dan Vmin ada di sebelah sini. Nah, bagaimana video tadi? Dari video tadi kita telah belajar bagaimana representasi VSWR pada Smith chart dan kita juga telah menentukan posisi Vmax dan Vmin di mana nilai tersebut digunakan kita untuk mengeplot distribusi tegangan ataupun arus sepanjang saluran transmisi. Nah, di video berikutnya kita akan melihat bahwa pengetahuan tentang Vmax maupun Vmin ini akan digunakan untuk menentukan impedansi dari sistem. Penasaran kan? Kalau begitu, silakan saksikan video berikutnya dan jangan lupa untuk klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.